Ya, pemirsa, saat ini sudah bergabung bersama kami dari anggota Komisi 6 DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Arya Bima. Selamat sore, Mas Arya. Selamat sore. Mas Macetnya luar biasa loh Mbak sini tadi. Iya, macetnya luar biasa. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Melebihi kemacetan di DPR. Oke. Baik, Mas Arya mungkin bisa membantu nih. Tadi kita sudah membahas tentang surat yang dikirimkan oleh Menteri Rini Sumarno kepada DPR soal untuk tidak menerbitkan undangan rapat dengar pendapat dengan pejabat eselon 1 KBUMN dan BUMN sampai dengan adanya arahan lebih lanjut. Menurut Anda surat ini wajar dikirimkan oleh Ibu Rini? Tidak wajar kalau kondisi DPR-nya, Komisi 6-nya normal. Ini kan dalam kondisi DPR dan Komisi 6 yang tidak normal. Masih kan? Belum normal berarti, Mas Arya? Arah ke normal. Arah ke normal, oke. Kita baru mencari kesepakatan di MD3. Saya sudah masuk di Komisi 6. Tapi saya juga belum mengikuti rapat. Saya juga belum mengakui pimpinan rapat itu sah. Karena hanya disahkan 5 fraksi. Saya anggap belum punya legalitas untuk memimpin rapat, kan begitu. Nah, kalau dalam kondisi normal itu bisa dipersoalkan untuk halangan itu, tapi ini pimpinan yang mana kan itu kan. Nah, nanti kalau sudah kesepakatan MD3 dirubah, kemudian disahkan kembali pimpinan yang sekarang dengan tambahan yang ada, forum yang di atas tengah anggota fraksi yang ada, kemarin kan cuma 5, quorumnya kan 6, besok disahkan 10 fraksi. Jadi punya legitimasi dan legalitas untuk membuat satu keputusan dalam rapat dengar pendapat, dalam rapat kerja, dengan menteri, dengan deputi, dengan BUMN, dengan seluruh stakeholder masyarakat yang ada. Jadi benar tadi saya mendengar di luar lewat Frame TV, apa yang disampaikan Pak Refrizal nggak salah. Dalam kondisi DPR normal. Pak Refrizal belum normal loh ternyata saat ini. Menuju normal kalau kata Mas Arya. Menuju rekonsiliasi. Menuju rekonsiliasi. Kalau belum bagi saya sudah ya, karena kita sudah selesai, sudah paripurna. Kalau permintaan ini sudah sangat luar biasa banyaknya, 5 kali ya. Alat kelengkapan sekarang sudah melengkapi semuanya itu adalah 7 partai. Yang belum hanya PDIP, sama. Sudah kita masuk. Sudah masuk. Artinya sudah masuk. Kenapa tidak hadir aja mungkin hanya diundang. Diundang tidak hadir, itu masalah, bukan masalah Komisi 6. Jadi mengundang itu begini, Mbak ya. Kalau mengundang itu lembaga negara yang mengundang, bukan Komisi 6. Iya. Bernama lembaga negaranya DPR. Iya. Jadi makanya yang terhina nanti itu adalah DPR-nya. Ya kalau DPR-nya di masalah, Jokowi nggak konsultasi dong sama DPR itu yang bermasalah itu. Ini ceritanya DPR merasa tersinggung karena undangan apalagi ini. Ya undangannya ini kayak pimpinan Koalisi Merah Putih lah, Komisi 6 itu loh. Apalagi kita pengennya kan DPR. Dia lembaga DPR yang mengundang, bukan Komisi 6. Yang mesrakan kan hanya Koalisi Merah Putih. Komisi 6 yang mengundang sekarang. Pak Refrizal, Mas Arya merasa yang mengundang masih KMP bukan Jasindo, DPR secara dengan Peruri, P3 udah datang ya. Udah yang belum datang waktu itu emang Nasdem belum. Apa ada yang datang Nasdem saya nggak paham. Tapi P3 sudah datang, sudah lebih dari ada 6 fraksi, ada mayoritas yang datang. Udah memenuhi forum semuanya. Inilah lepas dari persoalan, karena persoalannya sebenarnya nggak perlu diangkat lagi karena sudah kita mau rujuk kan. Saya sama Pak Refrizal ini kan 10 tahun. Udah mau ke 11 kita ini. Pak Said itu juga 6 tahun. Tahu. Kalau rapat pertama itu kan yang namanya mitra kerja kita itu kan pemerintah. Betul. Dalam hal ini Menteri BUMN, ya, kadang deputi. Ya. Kemudian kalau kita rapat kerja dengan BUMN atau rapat dengan pendapat itu ya dengan pemerintah. Dalam hal ini deputi yang hadir kan gitu. Saya memang belum tahu dasar legalitasnya kalau mengundang BUMN langsung itu. Setahu saya RDPU, RDPU yang diundang itu adalah Kementerian BUMN-nya. Kementerian BUMN yang diundang. Untuk mengajak misalnya yang kita prioritaskan misalnya kemarin Jasindo, Peruri karena ada pengaduan dari Serikat Kerja Peruri kepada kita ke DPR ya. Ini kan harus kita terima sebagai lembaga negara. Pengaduan karyawannya dia yang dipecat, yang menganggap dipecatnya secara sewenang-wenang oleh kalau Mbak dipecat misalnya sama direksi kan juga harus ngelaporin ke DPR juga kan. Pak Said Didu mau mengatakan sesuatu. Begini sebenarnya, jadi sebenarnya ini kan awal-awal 2005 itu saya katakan tadi tawaf dan sa'i saya dan sudah nggak jelas siang dan malam sampai sahur pun ini. Tapi saya alami saja supaya menemukan format yang benar karena tidak salah juga. Nah sehingga agak disepakati dulu bahwa kalau
mengundang BUMN itu maksimum RDPU karena bukan mitranya. Tidak boleh ada kesimpulan apapun. Kalau RDP harus didampingi oleh pejabatnya. Kalau raker dengan menteri, sudah clear. Sudah clear. Dan Komisi 6 menurut saya sudah oke. Di Komisi 6 juga sudah berkembang pendapat. Ngapain sih kita rapat-rapat dengan direksi BUMN kalau nggak ada masalah, menghabiskan harganya. Dan saya pikir Pak Arif Rizal sama pendapatnya, Pak Arya Bima juga sama. Jadi sudah mengerucutlah demikian. Sudah skala prioritas. Jadi menurut saya ini sudah menuju kesepahaman, dan teman-teman yang lama di DPR itu di Komisi 6 masih tetap itu kok. Jadi menurut saya sangat sayang kalau suasana sudah kondusif seperti ini sebenarnya itu diganggu dengan suatu proses birokrasi yang tidak perlu. Saya juga memahami, saya katakan tadi, karena Pak Jokowi kan lewat sekap menyurati menteri. Jangan menghadiri rapat dulu sebelum kondusif di sana. Starting point-nya perubahan MD3. Itu yang dijadikan dasarnya. Nah, kira-kira Bu Rini mengirim surat ini, jangan ngundang kami dong, karena kami masih dilarang oleh pimpinan kami. Itu kan karena pimpinan. Nah, yang saya katakan tadi, mungkin itu kan kalau menyatakan jangan ngundang kami mencampuri DPR. Harusnya mungkin bagusnya kami belum bisa hadir sebelum apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden ini terlaksana. Kan kira-kira jalan keluarnya. Tapi kan menyatakan jangan ngundang kami kan berarti mencampuri DPR. Gitu loh. Kira-kira menurut saya itu. Jadi gini ya. Termasuk mengundang MD3 itu kan mengundang pemerintah. Jadi membahas undang-undang itu nggak bisa DPR sendiri yang merubah undang-undang itu bersama dengan pemerintah. Jadi pemerintahnya wajib datang. Jadi kalau kita merubah MD3, pemerintah, menteri itu harus hadir. Pak Mewakili presiden. Refrizal, tapi di sini ada perbedaan pandangan bahwa yang dianggap sudah selesai itu mungkin Bapak menganggapnya makanya saya bilang Pak Jokowi dia harus menjadi presiden Republik Indonesia sekarang ini. Dia harus cari jalan keluarnya. Jangan dia menjadi presiden kelompok lagi gitu. Bagaimana caranya? Dia harus jangan memperkeruh suasana. Kan kemarin sudah tanda tangan hari Senin yang lalu antara KIH sama KMP. Tapi menurut Mas Arya tidak ada dalam undang-undang itu. Undang-undang D3 tidak ada kesepakatan tanda tangan itu. Ya karena kita ingin mencarikan semangat, ingin mencari jalan keluar. Saya nggak mau protes, tanda tangan itu nggak apa-apa. Di Perpunas pun saya nggak protes. Sebetulnya nggak ada dalam undang-undang D3 kesepakatan itu, tidak ada itu. Tapi kita ingin ada kedewasaan di situ. Kalau memang mau akur ya akur gitu. Kita terima gitu dengan apa adanya. Jangan diperpanjang lagi. Harusnya Pak Jokowi kalau belum diperpanjang ya kita berhenti dulu lah. Saya orang luar yang melihat kebetulan teman-teman di dalam. Saya juga agak mohon maaf, saya agak kecewa. Kenapa ada orang koalisi mau KIH mau KMP bisa memimpin rapat di DPR, padahal mencampurkan DPR. Kan ada kan pimpinan KMP datang ini menurut saya merusak juga wibawa DPR. Jadi saran saya kalau udahlah ketua partainya lah yang ketemu, Arya, tapi di luar. Kalau saya boleh bertanyanya seperti ini, kalau misalnya dianggap sudah selesai, kenapa sih tidak datang saja? Apa sih dampak terburuknya kalau karena kesepakatannya itu kan kita memasukkan ke alat kelengkapan, kita rubah MD3, kita sahkan lagi pimpinan alat kelengkapan, ditambah 1 wakil ketua, disitulah legalitas legitimasi seorang pimpinan rapat untuk ikut menandatangani hasil-hasil rapat komisi bersama menteri terkait. Kalau ada banyak problem yang kemudian menjadi. Mbak Tasya ya, kami menangkapnya ada perbedaan di internalnya KIH sendiri gitu ya. Yang menangkap itu masih ada perbedaan ya di internalnya dia. Bukan karena ada internalnya KIH yang datang kan, yang menyerahkan seluruhnya termasuk Nasdem. Tadi setahu saya sudah datang semua di Komisi 1. Kecuali PDP yang belum datang ya. Yang lain sudah datang semua. Ya, jadi ada pemahaman yang proses. Memang prosesnya bengkok-bengkoknya antara koalisi merah putih sendiri juga masih bengkok-bengkok juga gitu loh. Sekarang saya tanya, menurut Pak Refrizal kan ikut pengesahan pimpinan komisi. Yang mengesahkan 6 fraksi atau 5 fraksi? 6 mana? 6. P3? Nggak ada. P3 gini. Nggak ada. P3 itu MD3 quorum rapat komisi itu setengah anggota plus setengah unsur fraksi. Jadi ini baru 5 Pak. Kalau dipersoalkan nanti siapa yang salah siapa yang benar, nggak selesai-selesai. Tutup buku itu dulu, dah kita rekonsiliasi. Nah pada saat ini masalah ini muncul, memang saya khawatir kemarin. Aduh. Ini masalah yang sudah harusnya
Perdebatannya kemudian menjadi balik lagi ke KMP KIHI ya. Makanya si Pak Jokowi sebagai presiden saya kira harus mengambil jalan tengah sini. Jalan tengahnya seperti jalan apa? Jalan tengahnya dia harus bicara dengan pimpinan DPR. Iya kan? Nah, sebentar lagi selesai kok MD3 selesai, enggak usah bicara dengan. Kapan Mas Arya akan selesai? Besok paripurna paling minggu depan selesai. Minggu depan. Kalau menunggu minggu depan untuk bisa memanggil kementerian gimana Pak? Nanti saya khawatir nih nggak selesai juga ya karena masalah ini bisa panjang urusannya. Nah, kalau diperpanjang jadi politis. Jadi panjang, jadi saya khawatir gitu. Jadi karena dia memperpanjang urusan ini, saya khawatir panjang. Kan prosedur kita membuat undang-undang ini kan merubah undang-undang ini kan ke paripurna dulu prosedurnya. Sekarang belum ada di paripurna itu, ya kan? Saya khawatir itu. Usul dibawa dari balik ke paripurna. Harusnya dibawa dulu dari balik ke paripurna. Iya besok. Ya, kalau ada di paripurna baru kita sahkan dulu menjadi prolegnas. Ini yang kita bahas dulu pertama, disahkan dulu di paripurna. Dibentuk nanti pansusnya. Siapa pansusnya itu? Dibentuk melalui paripurna itu. Nanti dibahas dengan bersama pemerintah. Kan harus hadir juga pemerintahnya. Menterinya harus hadir juga di situ. Sepakat di balik Menteri Hukum dan HAM hadir. Akan hadir dia. Hanya kan? Menteri Hukum dan HAM yang hadir. Kesepakatannya begitu gimana? Baik, kita hentikan dulu, nanti pasti akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.